Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh mahasiswa uh, ilmu komunikasi yang mengampu mata kuliah komunikasi kebangsaan. Bagaimana setelah UTS kemarin, barangkali Anda sudah memberikan jawaban-jawaban yang cukup panjang, dan sampai saat ini jawaban itu sedang saya periksa. Mudah-mudahan hasilnya cukup baik, ya. Dan untuk pertemuan berikutnya, barangkali kita sesuai dengan arahan dari Kapoldi dan juga dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Sastra, bahwa pertemuan kita itu hanya 5 kali pertemuan, ditambah 2 kali kita mau menyampaikan modul. Nah, untuk itu nanti saya sampaikan ada 2 modul yang akan disampaikan, kemudian kita akan melaksanakan pertemuan secara online ini 5 kali pertemuan. Nah, pertemuan online ini sengaja saya buatkan video, dan video ini nanti akan saya sebarkan di baik di grup WA maupun di Google Classroom untuk mata kuliah komunikasi kebangsaan. Baik, kita awali mata kuliah komunikasi kebangsaan ini, di mana kemarin kita sudah mengetahui bagaimana sebetulnya yang menjadi penghambat daripada faktor-faktor penghambat dari komunikasi kebangsaan. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menyampaikan bagaimana pengaruh komunikasi kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bahwa kita itu adalah makhluk sosial yang hidup di masyarakat dan memiliki berbagai perbedaan budaya dan karakter. Juga sesuatu yang sangat menarik yang sebetulnya kita kaji. Kita bisa melihat berbagai macam budaya, kemudian saling berinteraksi satu sama lain di tengah kehidupan sosial yang mereka jalani. Barangkali kita juga bisa melihat di tengah kondisi saat ini, di tengah pandemi COVID-19 ini juga kita sangat-sangat berinteraksi dengan masyarakat ketika kita diharuskan untuk kerja di rumah atau berdiam diri di rumah. Tapi kehidupan sosial itu tetap berjalan. Saya melihat seperti itu. Ya, tentunya agar kita bisa hidup dengan harmonis, berbagai macam orang atau kelompok sosial yang hidup di masyarakat harus memiliki komunikasi antar kelompok atau antar komunikasi dengan masyarakat di sekitar. Nah, memang apa saja sih sebetulnya yang berpengaruh kepada komunikasi kebangsaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat? Nah, apakah Anda sendiri telah mengetahuinya atau memang belum? Nah, bila mana belum, kita coba kaji apa saja pengaruh komunikasi kebangsaan ini di tengah masyarakat. Tidak perlu khawatir, karena ada pada dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas secara mendetail, ya. Nah, sementara buat kamu yang telah mengetahui, barangkali silakan bisa memberikan masukan-masukan atau mengkaji ulang apakah benar atau tidak apa yang saya sampaikan ini, ya. Nah, berikut ada beberapa pengaruh komunikasi kebangsaan dalam bermasyarakat yang akan kita bahas. Pertama adalah simpati. Jadi, komunikasi kebangsaan bisa dilahirkan atau melahirkan sebuah sikap simpati antar kelompok budaya yang hadir di tengah masyarakat. Kemudian sikap simpati ini berarti memahami alasan mengapa kelompok ini memiliki budaya seperti itu, sehingga biasanya akan melahirkan sikap-sikap lain seperti toleransi dan lain sebagainya. Akan tetapi simpati dipengaruhi terhadap karakteristik individu, ya, dari suatu kelompok yang berinteraksi itu. Artinya bisa jadi efek atau sikap simpati ini tidak muncul pada seluruh anggota kelompok sosial. Nah, ini yang pertama adalah simpati. Barangkali Anda juga paham apa arti simpati tersebut. Yang kedua adalah menambah pengetahuan masyarakat. Jadi selain menghasilkan simpati, komunikasi kebangsaan juga bisa berpengaruh terhadap pengetahuan kebudayaan
yang dimiliki oleh masyarakat. Maaf. Nah, pengetahuan ini biasanya akan membantu untuk bertoleransi, ya, ataupun akan menjadi bahan untuk menilai apakah dalam tatanan bermasyarakat tersebut sesuai dengan kelompok yang mereka miliki atau tidak. Dan apabila tidak cocok, maka respon-respon lain bisa jadi muncul sebagai bentuk respon terhadap budaya yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Nah, itu menambah pengetahuan masyarakat. Yang ketiga adalah toleransi. Nah, salah satu yang mungkin diharapkan dari komunikasi kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat adalah munculnya sikap toleransi antar kelompok sosial. Ya, kelompok sosial yang ada di masyarakat, khususnya dari kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Dengan adanya toleransi, maka kehidupan sosial di masyarakat akan cenderung lebih mendukung bagi masing-masing kelompok sosial yang ada di masyarakat. Ya. Dan dengan etika komunikasi tadi, atau etika komunikasi yang baik, tentunya hal ini bisa mendukung tercapainya sebuah toleransi. Yang keempat adalah integrasi. Ya. Pengaruh lain yang akan muncul dari adanya komunikasi kebangsaan dan juga mungkin menjadi harapan bagi sebagian besar adalah menguatnya integrasi di masyarakat. Integrasi yang dimaksud di sini bukan sekedar toleransi, akan tetapi lebih pada perasaan terhubung dan saling mendukung sebagai bagian dari masyarakat tempat yang mana mereka berada. Ya, dengan kata lain, integrasi sosial akan melahirkan gotong royong, saling membantu, dan rasa percaya yang tinggi pada masyarakat tersebut. Kemudian yang kelima adalah konflik. Nah, kalaupun tidak diharapkan, akan tetapi komunikasi kebangsaan bisa melahirkan konflik apabila tidak dilakukan dengan cara yang baik. Ataupun apabila nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu masyarakat itu jelas berbeda dan tidak bisa dimengerti oleh kelompok sosial lainnya. Akibatnya konflik antar budaya bisa jadi terjadi dan membuat salah satu kelompok untuk berhenti melakukan kebudayaan yang mereka miliki, ataupun agar salah satu kelompok pergi dari daerah tersebut. Kemudian yang keenam adalah polarisasi. Salah satu pengaruh komunikasi kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat adalah munculnya polarisasi kelompok sosial. Polarisasi di sini berarti adanya satu golongan yang memiliki sikap tertentu dan berbeda dengan kelompok yang lain yang juga membentuk golongan tersendiri. Nah, perlu diperhatikan bahwa bisa saja terdapat beberapa golongan dengan pendapat yang berbeda di tengah masyarakat. Nah, itu adalah polarisasi. Yang ketujuh adalah enkulturasi. Nah, salah satu pengaruh dari adanya komunikasi kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat adalah enkulturasi atau meleburnya kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain di tengah masyarakat. Enkulturasi bisa terjadi apabila nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh dua atau beberapa budaya yang ada di tengah masyarakat tersebut tidak terlalu berbeda, atau karena salah satu kelompok memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan kelompok lain. Akan tetapi memilih untuk menggabungkan nilai-nilai kebudayaan yang mereka miliki karena tidak terlalu berbeda. Nah, ini adalah enkulturasi. Sedangkan yang kedelapan adalah akulturasi. Nah, apa sih bedanya enkulturasi dan akulturasi? Nah, selain peleburan, bisa pula terjadi akulturasi. Akulturasi biasanya hanya mempertahankan salah satu fitur nilai kebudayaan dari kelompok tertentu, tetapi mengalami perubahan tertentu daripada kebudayaan yang lama. Nah, ini akulturasi menyebabkan salah satu kebudayaan yang menjadi hilang dan digantikan dengan budaya baru yang diakui di tengah masyarakat. Nah, silakan nanti Anda mencari contohnya. Apa sih sebetulnya yang menjadi akulturasi? Selanjutnya adalah interaksi sosial. Nah, dalam komunikasi kebangsaan akan memberikan pengaruh pada pola interaksi sosial yang dilakukan dalam kelompok sosial yang ada pada masyarakat tertentu. Salah satu bentuk interaksi sosial yang mungkin muncul adalah dengan membiarkan salah satu kelompok kebudayaan untuk menjalankan budaya yang mereka miliki, tidak mengganggu mereka dan lain sebagainya. Ya,
Bisa pula salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh satu kelompok digunakan sebagai norma umum dalam interaksi sosial sehari-hari. Misalnya, penggunaan salam, kata sapaan, untuk orang yang lebih tua, dan lain sebagainya. Itu adalah interaksi sosial. Dan ke-10 adalah meningkatkan keterbukaan. Komunikasi kebangsaan juga bisa mempengaruhi tingkat keterbukaan yang ada di dalam masyarakat. Semakin sering berkomunikasi dilakukan, maka tingkat keterbukaan antar kelompok sosial juga akan semakin besar. Hal ini wajar mengingat semakin banyak aspek-aspek kebudayaan yang diketahui oleh masing-masing kelompok. Walaupun hal ini juga masih berpotensi untuk mendatangkan masalah seperti konflik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, walaupun komunikasi kebangsaan terus berjalan dan berhasil dilakukan, akan tetapi dampak dari komunikasi kebangsaan tersebut harus diperhatikan sebagai bentuk preventif agar tidak terjadi masalah di depannya. Jadi, kesimpulan dari pertemuan kita, dari berbagai pemaparan di atas, ya dapat diketahui bahwa ada banyak sekali pengaruh komunikasi kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, komunikasi kebangsaan bisa dianggap sebagai salah satu jenis komunikasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan mungkin pula persiapan khusus agar hasil dari komunikasi tersebut merupakan suatu dampak yang positif dan bukan merupakan dampak yang negatif. Dengan demikian, komunikasi kebangsaan akan berkontribusi positif terhadap kehidupan bermasyarakat. Ingat, dengan mengetahui berbagai informasi penting mengenai komunikasi kebangsaan seperti di atas, kita akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru yang lebih baik mengenai komunikasi kebangsaan tersebut. Dan jangan lupa, teruslah belajar komunikasi dengan tekun. Nah, selanjutnya, untuk tugas, silakan Anda langsung sampaikan melalui WhatsApp ataupun Google Classroom ya mengenai contoh-contoh dari hal yang sudah diberikan tadi. Contoh dari simpati itu apa? Contoh dari menambah pengetahuan masyarakat itu apa? Contoh toleransi itu apa? Contoh integrasi itu apa? Contoh konflik itu apa? Contoh polarisasi itu apa? Enkulturasi, akulturasi, interaksi sosial, dan meningkatkan keterbukaan, contoh-contohnya apa? Silakan Anda kirimkan segera untuk contoh-contoh tersebut. Terima kasih, itu pertemuan hari ini dan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.